Nggak ada kan? Mundur ya, mundur aja ya, mundur. Enggak, jangan. Udah. Terus akhirnya jalan-jalan ketemu anak kecil, ada sekitar 5-6 orang, seingat gue ya. Ketemu anak kecil? Iya, main hujan. Kayak kita mikirnya mandi hujan gitu ya? Mandi hujan gitu kan. Mandi hujan ya udahlah, anak kecil mandi hujan biasa lah ya gitu kan. Tapi yang bikin beda adalah di situ dia ngeliatin mobilku tuh dari ujung ke ujung. Baru seperempat buka kaca mobil, ayah langsung nutup. Ngapain kamu nanya? Ayah tuh tahu daerah sini. Oh, gitu? Ayah tuh waktu itu disasarin ke sini, jadi ayah tahu. Diliatin lah ya gitu ya. Mungkin ada yang lihat juga gitu. Itu aku ngelihatnya matanya melotot di kaca belakang, matanya melotot, lidahnya menjulur, dan itu nempel di mobil kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Hitam Podcast. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang katanya disasarin di salah satu hutan di Jawa Barat. Menarik nih untuk kita bahas. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa langsung email kita atau DM di Instagram kita. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita simak ceritanya. Halo, Assalamualaikum Anin. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ceritanya satu keluarga terjebak di salah satu hutan di Jawa Barat. Betul, di daerah Kuningan sih tepatnya. Daerah Kuningan, oke. Yap. Di situ ada acara keluarga apa gimana? Oke, mungkin gue ceritain dulu lah ya. Oke. Jadi awalnya tuh gini, kita tuh memang habis makan siang, habis lunch bareng-bareng keluarga gitu kan. Ada nenek, ada gue, ada bokap, nyokap sama kakak gue di situ posisi di mobil. Terus kita habis selesai makan, kita biasalah nganterin ke rumah nenek dulu gitu kan. Pas dianterin ke rumah nenek ini, ya udah gitu, dan itu kejadiannya dimulai dari sana gitu sih. Oke, menarik nih kalau untuk dibahas. Benar. Jadi di salah satu hutan di Jawa Barat ini, itu katanya orang tuanya ayah pernah terjebak di sana. Bener, jadi pas memang kebetulan momennya bareng ya, jadi mungkin hampir mirip gitu kan, sama-sama dari rumah nenek juga. Dan beliau itu bilang gini, ayah pernah kesasar dari sini gitu. Di sini ayah pernah kesasar. Itu posisinya beliau tuh pulang dari rumah nenek sekitar jam 11:30 malam gitu. Terus akhirnya mungkin beliau ini pengen nunjukin gitu kan, kayak ini loh ayah pernah kesasar ke sini, kamu tuh harus tahu apa jalan ayah yang ayah lewatin tuh di mana gitu. Terus ya udah sampai akhirnya kita selesai gitu kan dari rumah nenek, kita balik lagi ke mobil, terus kita melanjutkan perjalanan lah gitu, perjalanan pulang. Nah di mobil itu tuh ayah bilang ayah pernah kesasar di sini gitu. Terus sampai akhirnya kita jalan-jalan sampai ketemu ada pertigaan jalan gitu, pertigaan yang ke kanan memang itu jalan biasa normal kita lewat gitu, jalan raya aja gitu. Terus kita lewat sebelah kiri, belok kiri itu kayak ya jalan-jalan warga gitu, naik turun gunung, terus yang kayak pemandangan hijau kanan kiri gitu kan. Ya yang namanya orang Jakarta lagi liburan kan pengen kayak, gue pengen lihat yang hijau-hijau gitu kan, gitu. Ya namanya liburan gitu. Akhirnya kita udah deh mutusin lewat jalan warga aja gitu, karena kita pengen. Jadi nggak lewat jalan utama? Nggak lewat jalan utama, kita lewat jalan-jalan biasa, yang jalan kecil itu gitu kan, jalan warga. Terus akhirnya kita lewat, ayah tuh ngomong lagi, sampai di pertigaan lagi ada ketemu percabangan lagi. Beliau tuh bilang gini, ayah tuh waktu kesasar belok ke kiri gitu, ke kiri sini loh gitu kan. Terus kalau ke kanan ada jalan juga, cuman ya jalan warga biasa lah gitu. Nah kebetulan kan memang ayah pengen nunjukin jalan dia kesasar gitu kan. Oh jadi ayah lo ini mau nunjukin jalan yang pernah dia kesasar. Bener banget. Itu waktu kesasar ayah, sorry kita pas balik lagi ke belakang, sendirian itu? Sendiri, posisinya sendiri, dan itu 11:30 malam. 11:30 malam? 11:30 malam, dari rumah nenek juga gitu. Jadi dia mencoba untuk menunjukkan ke anak-anaknya, ini loh jalan yang ayah
kesasar gitu. Oke. Terus akhirnya jalanlah kita ambil kiri gitu ya. Pas ambil kiri, gak jauh dari sana ketemu lagi percabangan jalan lagi. Pertigaan gitu ya? Pertigaan gitu, ya benar, bentuknya kayak huruf Y gitulah ya, gitu kan. Terus kalau lurus ini ya jalan yang biasa gue sama keluarga juga lewatin gitu. Kalau misalnya lewat jalan warga itu. Jalan gitu. utama gitu. Benar, ujung-ujungnya juga jalan utama. Cuman Oke. kayak ya itu biasa kalau kita alternatif juga lewat situ gitu. Sampai akhirnya ayah bilang yang harusnya kita lurus aja, ini ayah bilang, ayah nih ke sini nih gitu, ayah nih ke kanan, dia bilang gitu kan. Dia bilang kayak ayah nih jalur ayah kemarin disasarin tuh ke kanan, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita oh ya udah deh gitu kan, karena pikirnya masih jalan normal-normal aja gitu, sama beraspal, jalannya segitu juga ukurannya. Belum ada mikir apa-apa? Belum ada mikir apa-apa kayak Nggak ada oh ya negatif, udahlah, iya bener gitu aja gitu kan, kayak ya udah ayah ini pengen nunjukin aja gitu. Pas kita lewat ke kanan itu mulai anehnya adalah ketika ada gerobak sampah di tengah jalan. Gerobak sampah? Gerobak sampah di tengah jalan. Iya. Jadi lu mau lewatin jalan itu? Dihadang. Iya, posisinya dihadang. Oke, dipalang gitu ya? Bener-bener dipalang, dan ini bener-bener posisinya itu pas kita pulang memang hujan deras. Oh, hujan? Hujan deras, siang-siang ya, ini posisinya kita nih siang, ya. Siang hujan deras gitu kan, terus kok kita udah mulai aneh nih, udah mulai gelisah, kok ada gerobak sampah di tengah jalan untuk apa gitu loh, ngapain dia taruh di sini, kayak nggak penting juga nggak sih gerobak sampah gitu kan. Kurang kerjaan aja orang naruh di pinggir jalan, di tengah jalan. Bener. Buat ngalangin jalan tuh. Nggak mungkin banget gitu kan, ya, dan nggak make sense banget gitu. Terus kayak kalau misalnya isi sampah juga nggak ada, itu kosong, gerobak sampah kosong gitu, kosong. Terus akhirnya singkat cerita kita lewatin aja lah gitu, karena ayah tetap kekeh pengen, ayah tuh mau nunjukin jalan yang ayah sasar waktu itu, ayah kesasar gitu. Sampai akhirnya kita lewatin, dan jalannya agak nanjak dan kecil, semakin kecil. Di situ kakakku udah bilang, ayah ini nggak ada jalan yang lebih normal. Dia bilang gitu, nggak ada jalan yang lebih normal lagi, apa yang biasa-biasa aja gitu. Enggak, ayah tuh pengen tetap mau nunjukin ke kalian gitu. Dia tetap bilang kayak gitu. Oh, masih kekeh ya? Masih tetap kekeh gitu, dengan kondisi yang kayak gitu lah ya gitu kan. Terus akhirnya jalan-jalan ketemu anak kecil, ada sekitar 5-6 orang, seingatku ya. Ketemu anak kecil? Iya, main hujan. Kayak kita mikirnya mandi hujan gitu ya? Mandi hujan gitu kan. Mandi hujan ya udahlah, anak kecil mandi hujan biasa lah ya gitu kan. Tapi yang bikin beda adalah di situ dia ngeliatin mobilku tuh dari ujung ke ujung. Oh, jadi pas kalian mau melewat, di anak kecil itu semua ngeliatin kalian? Mobil, ya, di dalam. Ya, posisinya anak itu berlima atau berenam sih seingatku, dia kebagi dua gitu, kanan kiri. Oke. Dan dua-duanya itu sudut matanya itu dari mulai kita datang sampai kita ke ujung jalan tuh diliatin. Oh, kayak aneh gitu ya? Kayak aneh, mobil kok lewat sini? Gitu, iya. Kayak seolah-olah aneh gitu, tapi tatapnya tuh bener-bener serem, kayak aneh gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu kan, ya emang ayah pengen nunjukin gitu, yaudah kita ikutin aja gitu. Sampai akhirnya kita jalan-jalan, jalannya itu makin nanjak dan kecil, kayak ini mobil ngepres banget satu, dan ini tanjakan yang bener-bener curam juga gitu. Posisi sebelah kanannya adalah jurang, terus kita ketemu pertigaan lagi, pertigaannya itu adalah langsung ke tebing. Tebing yang mungkin nanti ada kali ya videonya, bisa diliatin gitu ya. Itu tebing tanah gitu, tanah kalau kena air tuh kena. Oh, kena dia air kayak ngebekas gitu iya, ya. Jadi kayak gitu. Ibaratnya lengket gitu iya, ya. Terus udah gitu akhirnya pertigaan kita ketemu, ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Okay. Nah, di situ ayah pilih jalan ke kanan. Ya udah kita ikutin jalannya, itu dari nanjak langsung posisinya tuh turun terjal. Turun terjal, tapi itu posisinya masih aspal. Turun terjal kalau terjal doang sih masih mending gitu ya. Ini terjal terus belok patah gitu. Dan itu bener-bener ngepres satu mobil. Satu mobil jenis MPV ya. Okay. Kecil segitulah. Terus udah gitu pas lagi terjal gini, wah ini makin gak beres nih. Kita ngerasa kayak, ini jalan gak ada yang normal lagi, ngapain kita lewat sini gitu loh. Terus kayak kalau kakak tuh bilang kayak gitu terus, kalau aku bilang kayak, ya ini beneran ayah kesasar ke sini. Iya, ya ke sini gitu.
Terus sebelah sananya posisinya masih jurang, sebelah kirinya berarti kan sekarang tebing ada di kiri gitu kan. Iya. Itu ada di kiri, tebing, itu benar-benar tebing. Sampai akhirnya setelah tikungan tajam gitu turun, nggak lama aspal tuh berhenti. Udah nggak ada jalan aspal. Nggak ada jalan aspal. Nggak ada jalan aspal. Di situ posisi masih hujan deras, malah makin deras. Terus pas udah kita mau ngelewatin aja lah gitu, karena ayah bilang ya itu emang jalan dia yang disasarin gitu kan. Ya udah, akhirnya kita jalan dengan kondisi itu sudah tanah merah. Yang kita lihat tuh tanah merah. Tanah merah. Yang kita lihat tanah merah. Aku nggak tahu ayah ngelihatnya apa ya. Tapi yang aku dan keluarga aku dan kakak dan ibu tuh lihatnya ya itu tanah merah. Berarti dari aspal itu langsung ke tanah merah. Langsung ke tanah merah. Dan itu potongannya bener-bener yang apa ya, gak jelas gitu loh potongan si aspalnya itu. Langsung kayak patah gitu aja. Iya, patah gitu aja. Terus akhirnya kayak hilang aja gitu. Kayak hilang aja gitu. Akhirnya itu tanah merah, bener-bener tanah merah kita lewatin kan, aku inget banget setelah lewat situ tuh nggak jauh ada gedung putih sebelah kanan. Gedung putih kayak nggak ada kusen gitu loh, belum ada kusennya, belum ada jendela, belum ada pintu kayak gitu-gitu. Terbengkalai apa? Terbengkalai aja. Terbengkalai aja, kayak kalau kata orang desa tuh diaci ya namanya ya, bangunan yang baru diaci doang gitu. Oh, yang baru dibangun terus nggak dilanjutin lagi. Iya, nggak dilanjutin lagi, kayak cuman cat putih aci yang nggak jelas gitu lah. Di tengah hutan? Di tengah hutan posisinya. Itu udah hutan. Ya istilahnya kan sebelah kanan itu udah jurang ya. Iya. Udah jurang kan dari awal gitu, kayak kok ada rumah, ada bangunan gitu di situ. Gitu ya. Dan akhirnya ya udahlah, mungkin bangunan biasa. Kita nggak ada negatif di sana gitu. Terus kita lurus lagi, ada kayak tempat pengolahan dari bambu. Tempatnya itu dari bambu gitu kan. Terus di situ ada bapak-bapak satu pakai baju merah. Normalnya, ini lucu sih, normalnya kalau misalnya orang desa tuh kan baik-baik ya. Kalau emang jalan itu buntu ya, jalan itu kayak nggak bisa dilewatin mobil, kayak Pak jangan lewat situ gitu biasanya. Orang desa tuh pasti ada yang nanya ya. Pasti kan. Mau kemana gitu. Ya. Dan itu bapak-bapak itu pakai baju merah, dia cuman kayak ngeliatin doang gini. Gitu. Dengan lirikan matanya dia. Dengan muka datar ngeliatin kalian. Dengan muka datar. Akhirnya kita tetap jalan kan gitu. Nah ini posisinya adalah ketika tanah merah kena hujan tuh gimana sih? Iya pasti kayak lembek banget gitu kan, ya? Lembek banget gitu. Normalnya mobil tuh selip. Oke. Ini enggak, ini jalan rata aja kayak di aspal aja biasa. Kayak biasa aja gitu biasa ya, nggak ada. Bener-bener biasa aja. Dan terus ayah di situ masih maksa tetap ya udah jalan aja gitu, tetap jalan aja sampai akhirnya aku ngeliat ini tuh udah nggak ada jalan lagi. Ini udah nggak ada jalan lagi sampai kalau di hutan tuh kan banyak pohon bambu ya. Pohon bambunya itu udah kayak bikin pergola pernikahan yang gini loh. Oh, yang seolah-olah gitu ya? Iya, seolah-olah gerbang lah gitu. Oh, iya, seolah-olah gerbang gitu kan. Udah saling bertemu lah itu. Iya, saling bertemu lah si ujungnya itu. Terus ayah tuh masih ada jalan kok, Dek gitu. Terus aku di situ bilang kayak, enggak ya, ini udah nggak ada jalan. Oh iya, nggak ada kan? Mundur aja ya, mundur. Terus tadinya ayah tuh masih tetap mau maju dan mau muterin mobil di ada sebelah kanan. Kita ngelihatnya, ayah tuh ngelihatnya ada tanah lebih. Gitu, tapi kan normal itu udah jurang dari ujung ke ujung gitu loh. Terus kayak, nggak mungkin muter di sini gitu. Sampai aku akhirnya bilang, enggak ya, kita nggak mungkin muter di sini. Udah, kita mundur, bilang. Akhirnya mundur dan itu nggak terjadi apa-apa sama ban mobil tuh. Lancar aja, kayak mundur di aspal. Kayak mundur di aspal. Bener-bener gak ngelewatin tanah merah kita ngerasain. Logisnya kalau tanah merah ketemu air. Mundur lah ya gitu kan. Ibaratnya kan selip ya, bener ya? Selip atau minimal gak bisa jalan keluar ya, kan. Ambles lah gitu bahasanya. Ya. Ini enggak, biasa aja. Biasa aja sampai akhirnya kita ngelewatin bapak-bapak itu lagi dong, mau gak mau kan. Gitu kan. Terus emang rada bodoh juga sih akunya kayak karena udah ketakutan kali ya, panik juga gitu udah panik kan. Ya. Panik dong dalam kondisi kayak hutan, hujan pula kan. Kayak, wah gila ini situasi bener-bener yang chaos banget nih kalau misalnya itu, kita panik gitu. Terus udah akhirnya kita mundur, ketemu bapak itu lagi, dan aku bodohnya pengen nanya gitu. Pak ini ada jalan atau enggak? Niatnya kayak gitu. Tapi aku baru seperempat buka kaca mobil, ayah langsung nutup. Ngapain kamu nanya? Ayah tuh tahu daerah sini. Oh, gitu? Ayah tuh waktu itu disasarin ke sini, jadi ayah tahu.
Dia bilang kayak gitu. Karena mungkin kekehnya itu kali ya. Terus yaudah akhirnya ya aku kan cuma dengerin aja kan. Yaudah aku nggak usah lah dilanjutin. Bapak-bapak itu masih ada? Masih ada. Dan dia tetap ngeliatin. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Gak ngapa-ngapain tuh bapak-bapak? Nggak apa-apa. Bener-bener nggak ngapa-ngapain dan kayak normalnya tuh kayak kita udah buka kaca aja. Harusnya orang desa tuh kayak yang ada apa pak gitu Ya, kan. gitu, ya. Normalnya Pasti ya ada. gitu kan. Ini enggak. Bener-bener yang dia diem aja ngeliatin aja gitu. Dari ujung ke ujung mobil bergerak tuh diliatin aja. Sampai akhirnya kita cari tempat putaran dan tempat putaran satu-satunya ada di depan Gedung Putih itu. Oh, yang tadi kalian lewatin? Iya, di situ. Satu-satunya cara itu mundur sampai ke Gedung Putih, Betul. baru kalian muter balik? Betul. Oke. Di situ. Ya, oke. Dan kita nggak merasakan sama sekali selip ban ya. Ambles pun nggak. Gitu. Oh. Terus setelah mundur kita yaudah ya tuh ada bangunan, berarti kan depannya ada tanah lebih dong gitu kan, tanah yang lumayan keras gitu kita mikirnya. Oh ya udah akhirnya kita mundur sekitar itu putarnya lumayan lama sih kak. Karena kita pertimbangin juga kalau belok terus ban selip atau Selip, itu kan susah juga ya ambles gitu kan. merepotkan juga ya. Ngerepotin juga terus gitu mau minta tolong sama siapa gitu Di kan. tengah hutan Gitu kan. Terus akhirnya kita muter sekitar ada 5 menitan kita muter di situ. Karena takut juga kan. Itu posisinya udah melintang. Jadi kebetulan kakakku suka video juga, suka ngevideoin juga. Setelah itu selesai, kita muter, kita balik lagi ke jalan yang tadi. Ke jalan balik yang lagi. nanjak turun itulah gitu kan. Sampai tadi ketemu anak kecil tadi. Anak kecil itu masih main di situ. Dan itu posisinya balik lagi ke bagi dua lagi anak itu. Pas kita mau lewat. Oke. Dan dia cuma gini dong. Ngeliatin Ngeliatin lagi. Berarti kan posisinya kalau tadi nanjak berarti kan sekarang turun dong. Ya, turun. Itu diliatin lagi. Posisi anak itu sama, terus cara ngeliatin mereka sama, terus juga kita setelah lewat anak kecil itu ada gerobak sampah tengah jalan, masih sama. Masih sama. Sampai akhirnya udahlah, gak bisa gitu kan, kita udah keluar dari jalur itu lagi ke persimpangan yang harusnya ke jalan normal. Gitu. Kita ke jalan normal, kita balik lagi ke sana gitu, lurus terus gitu. Pas sampai akhirnya ayah bilang, ini jalan ini tuh lurusan ayah waktu nyasar, dia bilang gitu. Oke, gitu. Kita lihat nanti tembusnya di mana gitu kan. Sampai akhirnya ayah tuh bilang ada, aku lihatnya tebing tinggi ya. Tebing tinggi yang memang tanah kena air hujan yang apa ya, tanahnya tuh hampir mau longsor gitu. Ya, longsor gitu ya, karena kena hujan Gak ada ya. bekas mobil, gak ada bekas motor gitu. Itu tuh hampir, ya ginilah. Itu nggak normal banget gitu. Dan ayah bilang di situ, ini ayah waktu itu tembus dari sini. Dia bilang gitu. Ini ayah waktu itu tembus dari. Terus aku sama yang lain tuh kayak cuman dari sini gitu. Kita cuman diem kan, karena kita nggak mau bikin panik ayah dalam kondisi bawa mobil dong. Kayak nggak yakin ya, nih mobil lewat sini. Bisa lewat sini gitu kan. Terus akhirnya ibu tuh sempat ngebaca jalan itu. Gitu. Pas sempat jalan itu cuman kayak astagfirullahaladzim gitu doang. Cuman ngucap astagfirullahaladzim. Ibu. Bunda yang lihat jalan itu, jalan apa namanya. Terus sampai itu kita bener-bener ya udah gak usah ngomongin dulu gitu. Karena kita pikirnya udah kita mau nyampe rumah aja dulu gitu kan. Pas sampai rumah, Bunda tuh bilang, "Yah, tadi bener jalan tembusan itu yang tadi." Iya bener katanya gitu. Ayah tahu nggak itu bacaannya apa jalannya? Gitu. Apa emang? Jalan makam. Jalan makam? Jalan makam. Udah berjalan makam. Dan posisinya emang aku kalau abis hujan gitu biasa nyuci mobil sendiri. Oke. Nyuci mobil sendiri. Normalnya kalau memang abis jalan tanah merah gitu, ada dong di sela-sela ban itu Pasti ada. tanah merahnya. Pasti ada. Nyelip-nyelip pasti ada dong. Pasti ada. Karena itu habis hujan juga kan? Bener, abis hujan juga gitu kan. Kalau misalnya kering ya mungkin masih nggak ada lah ya gitu kan ke bawah angin. Ini pas aku semprot gitu bagian anginnya itu lingkaran bannya itu ya nggak ada tanah sama sekali. Bersih banget mobil. Bersih. Kayak nggak habis lewat dari tanah merah itu. Nggak ada. Bener nggak ada. Dan kayak aku kan yang ngerasain ya. Maksudnya kita yang ngalamin dia kita yang tahu gitu kan kayak ini mobil bersih banget gitu.
Di situ cuman kayak, udah kita diem karena posisinya kita mau pulang ke Jakarta. Kita nggak ada yang ngomong ke ayah, kita diem aja. Sampai kakakku, aku selesai cuci mobil, dia ini ngeliatin video. Oh, liatin video yang Liatin tadi. video yang tadi pas mundur. Ah, Pas liatin video pas mundur, dek gitu. Apaan? Bilang gitu kan. Kamu lihat nggak ini ada apa? Oh, kakak. Kakak, kamu lihat nggak ini? Karena itu nampak banget sih. Mungkin teman-teman nanti kalau itu boleh diakses videonya, Oke. diliatin lah ya gitu Ya, ya. pasti Mungkin kita ada yang tahu. lihat juga gitu. Itu aku ngelihatnya matanya melotot di kaca belakang, matanya melotot, lidahnya menjulur dan itu nempel di mobil kayak gitu. Itu kan nggak kepakai terbengkalai ya. Normalnya nggak ada dong kayak gitu kan. Mau cahaya dari mana? Itu gelap banget gitu. Karena hujan gitu kan. Terus udah akhirnya astagfirullahaladzim, itu juga kaget gitu. Wah gila sih ini. Udah kita diem dulu ya gitu kan. Kita diem dulu, kita cerita nanti udah sampai di Jakarta. Bilang. Yaudah akhirnya kita pas cerita di rumah, ya ayah lihat video ini deh. Apa yang ayah lihat? Ayah tuh nggak lihat apa-apa. Karena ayah nggak notice mungkin ya. Nggak notice ya. Terus sampai akhirnya aku menceritakan hal ini ke Snap Story second accountku. Ternyata teman-teman banyak yang notice. Banyak yang notice sampai bilang chat aku kan, Nin gue merhatiin Snap katanya. Gue ngeliat kok sosok itu katanya gitu. Di SS sama dia. Ini bukan dia bilang. Iya bener. Dan itu emang bukan 1-2 orang doang yang notice itu nempel di belakang mobil ya. Terus nempel di belakang mobil. Nempel di belakang mobil sampai ada yang bilang dia kebetulan kakaknya ini tim SAR kalau misalnya lagi pada naik gunung. Nah, kalau ada yang hilang dia bagian tim SAR-nya. Oh, ini besar. Gitulah. Biasalah mungkin dengan hal-hal gaib kayak gitu ya. Karena di gunung ya. Di gunung ya kan. Terus dia bilang, "Teh, ini kebetulan orang Sunda. Teh, ini temanku ada video kayak gini gitu. Dia ngalamin hal gaib gini di Gunung Ciremai." Kebetulan di Gunung Ciremai dia kan. Terus kata tetehnya cuma bilang gini dong, "Udah bisa keluar belum dari sana?" Kata tetehnya. Tetehnya bilang gitu. "Udah bisa keluar belum dari sana?" Berarti kan dari situ udah kayak yang gila, ternyata sebesar itukah energi mereka gitu loh, sampai orang yang biasa ngadepin hal gaib bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya Beb, tapi lo udah bisa keluar kan? Udah bisa keluar, alhamdulillah udah sampai Jakarta, bilang gitu kan. Terus udah akhirnya cerita itu selesai kan, aku ceritain lagi ke kakakku yang kedua. Kebetulan dia punya kemampuan lebih lah. Anak indigo. Anak lagi. indigo dia. Terus dia kebetulan nggak ada di sana. Aku berempat Oh, bersaudara. nggak ikut. Gak ikut. Aku yang kakak ketiga sama aku kebetulan ada di mobil. Dan kakakku yang kedua ini ngeliat video aja. Dek, kamu tuh sebenarnya nganterin ke sana. Dia bilang cuma gitu aja. Kamu tuh sebenarnya nganterin ke sana. Terus, tapi setelah kamu nganterin ke sana, ada yang ikut lagi di mobil. Dia bilang gitu. Ngikut lagi. Ada yang ikut lagi. Kalian. Ikut aku. Dan dia bilang, itu ada di sebelah ayah. Orangnya besar, hitam. Posisinya kan kalau mobil tuh kan supir. Sebelahnya tengahnya kosong dong. Otomatis sebelah aku juga dong. Okay. Dia bilang ada di tengah-tengah. Itu besar banget. Dia ikut lagi ke rumah. Ikut kalian ke rumah? Ikut ke rumah. Dari situ? Sampai Jakarta. Sampai Jakarta? Dia bilang kayak gitu. Oke. Kakak itu ngelihatnya sosok apa? Hitam besar. Hitam besar. Mukanya rata. Hitam besar, mukanya rata. Mukanya rata? Mukanya rata. Ikut dari hutan itu ya? Ikut dari hutan itu lagi. Oke. Gitu. Ada dampak nggak ke ayah atau gimana? Oh iya, dampaknya ada ke ayah sih. Ke ayah? Oh ya, ayah yang Karena yang emang diganggu bener-bener ya ayah yang diganggu gitu kan. Sampai ayah nggak ngeliat itu udah jalan tanah, itu nggak ada jalan lagi gitu kan. Itu ayah yang diganggu sampai beliau itu seminggu linglung. Seminggu linglung. Jadi biasanya beliau tuh orangnya terplanning parah, maksudnya terschedule lah ya, harus ini, harus ini gitu kan. Ini beliau tuh seharian kayak, ayah tuh tadi kemana ya? Ayah harus kemana ya? Gitu. Terus sampai akhirnya tuh dia bilang, kok ayah kayaknya linglung banget ya dek gitu. Di motor waktu itu aku habis nganterin kan, terus dia bilang, kok ayah kayaknya linglung banget ya dek, dia bilang gitu. Kenapa ya? Aku bilang gitu. Terus aku bilang lagi sama kakak kan, yang kedua, Kak,
ayah kok ngerasa linglung? Ya gimana nggak linglung, orang dia ikut kok sama ayah. Itu dia bilang. Ikut dari hutan Jawa Barat Sampai sampai Jakarta. Jakarta. Aku nggak ngerti ya konsep aku nganterin itu, jangan-jangan sebenarnya dari ayah kesasar ke sana juga dia udah ikut, jangan-jangan. Mungkin ya. kali Mungkin ya. makanya kita ditunjukin lagi ayah dengan bilang ayah tuh kesasar di sini, sebenarnya mau nganterin itu gitu. Oh iya, I see. Gua sedikit paham ya dengan Plot twist cerita. banget gitu ya. Ya benar. Iya kayak gitu sih. Yang di saat jalan makam itu juga plot twist menurut gua. Twist banget ya. Dan itu yang lihat tulisan jalan makam hanya ibu. Hanya Ayah ibu. nggak lihat ya. Oh maaf ya. Itu masih, dan yang jadi pertanyaan gitu ya, kalau ayah sih setelah seminggu kita udah tahu kan, kata kakak sih cuman udah ya ngajiin aja ayahnya gitu. Walaupun ayah emang ya sholat pun nggak pernah inilah ya, nggak pernah kelewat gitu kan, cuman maksudnya kayak kita dari anaknya juga coba doain ayah gitu, yasinin ayahnya gini, sampai 2 hari kemudian ayah tuh sembuh, udah tahu Alhamdulillah sembuh. sembuh gitu. Tapi yang setelah itu kita jadi pertanyaan adalah, satu, gimana caranya ayah keluar dari sana Oh iya di karena kala malam setengah kan. 12 malam. Karena malam ya. Dan itu posisinya mobil tuh bukan yang mobil tinggi kak, bukan. Oh. Mobil sedan tanah merah gitu kan, kayak itu gimana dia caranya untuk keluar gitu kan. Terus kedua, siapa anak kecil itu? Dengan tatapan yang aneh gitu kan. Iya dengan jangan-jangan itu. Jangan-jangan iya, Ya, dan bisa asumsi di- temanku yang komen pun bilang, jangan-jangan sebenarnya itu bukan anak kecil nih. Mereka udah petanda, kamu ngapain lewat situ gitu. Oh dengan mereka Dia ngeliatin ya. sampai ujung Bener. jalan. Gitu. Terus yang ketiga, Serem juga sih. itu siapa bapak-bapak baju merah yang ada di tengah hutan itu? Oke. Itu sih yang masih sampai kayak, kok bisa ya gitu. Seorang diri di hutan. Bener. Oke, jangan-jangan itu salah satu makhluk gaib. Ya jadi kayak ya itu sih sebenarnya pentingnya kalau lagi di jalan tuh jangan ngomong aneh-aneh tuh itu. Karena ya itu terbukti gitu. Dengan yang lagi hujan gitu kan, kondisi memang mistisnya kuat gitu kan, di hutan kayak gitu ngeganggu lah gitu kan. Dengan bilang, ayah tuh disasarin di sini gitu. Kalimat sederhana itu dengan dia niatnya baik menunjukin ke anaknya. Tapi akhirnya adalah ya udah kita tersesat di sana tapi alhamdulillah bisa keluar. Oke, cukup benar ini dari cerita Anin, narasumber you. kita malam kali Iya. ini. Jadi kesimpulannya guys, kita ambil lagi. Kita itu kalau misalkan ke sesuatu daerah yang baru kita kunjungi, baru kita datengin, kalian tuh harus jaga sikap kalian. Benar. Mau dimanapun kalian, mau ke bagaimanapun kalian tuh sopan. Karena mereka itu di mana-mana. Iya, Yang nggak terlihat sama kita. benar. Apalagi kalau misalkan tutur bahasa kita itu ibaratnya menyinggung mereka atau gimana, nanti kalian yang kena akibatnya. Benar. Jadi kayak seolah-olah jangan nantangin lah, Ya. karena mereka yang punya daerah kan. Oke. Gitu. Permisi aja lah. Oke. Mungkin itu Jadi sih. jadi cukup sampai sini aja ya guys ya. Oke. Tentang cerita Anin, satu keluarga yang disasarin di salah satu hutan Jawa Barat ya. Betul. Di kampung Anin sendiri ya. Di kampung Anin sendiri. Jadi Anin terima kasih banyak. Oke, sama-sama juga Titik Hitam Cerita yang sangat benar dan Production. menakutkan Siap. menurut saya. Jadi kesimpulan dari narasumber kita kali ini, jika kalian pergi ke suatu tempat atau mengunjungi tempat yang baru, kalian juga harus ngejaga tutur bahasa kalian, sopan santun kalian, karena mereka yang tak terlihat itu pasti ada, gak dipungkiri untuk bisa mengganggu kalian. Jadi percayalah, dimanapun kalian berada, mereka pasti ada.